hidup gue sama rezeki gue tuh emang random banget. Gue ngeband sama Indra di SMA itu bawainnya jazz. Waktu SD itu lawan nyanyi gue di festival pop singer se-Jakarta lah dulu kan ya. Ada Anggun, ada Nugi. Oh. Nugi juga sama gue tukang festival Anggun juga lah ya. Udahlah Anggun mah udah di mana-mana. Terus yang Joromu segini. Lo kebayang nggak gue pulang ke Depok kayak gitu. Ke Depok. Dateng nih Bim Bim, Empai, Rustam bertiga. Dia nemuin kepala sekolah gue. Pak, pamannya Opi sakit. Selamat bertemu kembali dengan Kamar Musik. Kali ini saya ditemani oleh Encek Gaul. Teman-teman, inilah Opi Andaresta. Thank you udah datang ke Kamar Musik. Sami-sami. Ya, apa kabar Mbak Opi? Alhamdulillah baik, Sehat-sehat. sehat-sehat. Nah, belakangan kan kita lihat terlihat aktif nih. Ada di sosial media juga. Iya, di TV nih. Terus juga mulai nganterin anak juga. Jadi kitanya Aktif tuh yang aktif, pokoknya aktif deh. Apakah ini sebuah kode untuk masuk lagi, sibuk lagi di industri musik mungkin? Jadi gini, sebetulnya kalau dibilang aktif, bukan aktif di apa ya, di kegiatan musik atau seni ya gitu ya. Maksudnya terutama di kegiatan musik lah ya. Memang berapa tahun terakhir ini saya tuh banyak kegiatan yang tidak di musik, tapi tetap ada hubungannya gitu loh. Misalnya jadi produser. Dunia kreatif lah. Dunia kreatif. Oke. Produser acara seni budaya, tapi masih ada hubungannya sama musik. Iya. Misalnya musik tradisi gitu. Kemudian saya juga bikin produser dokumenter, sama dokumenternya juga seni budaya dan ada hubungannya sama musik. Iya. Pokoknya sebetulnya di situ-situ aja. Jadi kalau dulu berapa puluh tahun yang lalu kan meniti karir ke jenjang yang atas gitu ya, sampai atas. Kalau saya tuh berapa tahun terakhir bukannya ke atas, bukannya vertikal tapi horizontal. Mengembangkan saya. Diversifikasi gitu loh. Artinya explore lagi apa ya, passion atau bakat-bakat lain yang ternyata cukup mengejutkan juga buat saya gitu loh. Ternyata gue bisa loh jadi ini, ternyata gue bisa loh ngerjain ini, ternyata gue bisa bikin itu, ini, itu gitu loh. Yang dulu nggak kebayang. Oke. Jadi, dan ternyata cukup enjoy, cukup menyukainya. Jadi kan kalau musisi kita umumnya, dia fokus di dunia rekaman misalkan ya. Jadi ketika dia naik ke atas, kan karir seseorang biasa kan up and down gitu Iya, kan. betul. Jadi ketika dia turun, kan kita suka bertanya, si itu kemana ya? Iya, Kalau betul. dia enggak, begitu dia turun, dia muncul di sektor lain. Iya. Tapi bidang di lain. belakang layar, di belakang Iya, layar. di belakang layar. Belakang layar. Tapi dia tetap di dunia kreatif. Iya, poinnya gini, saya kalau ditanya, lo kemana aja, Pi? Nah, itu jawabannya apa? Sebetulnya gue banyak melakukan hal-hal yang sifatnya kreatif gitu ya, seni dan budaya. Tapi memang tidak di musik dan tidak di depan layar. Oke. Gitu, tapi di belakang layar. Itu jatuhnya kayak mengorganize sebuah konsep event atau project budaya itu sendiri atau gimana? Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Kayak saya juga mengkonsep event, bahkan berapa kali saya dijadikan apa namanya, konsultan kreatif. Oh, kreatif Di consultant. Acara-acara budaya yang besar gitu loh. Kayak tahun kemarin itu di Bengkulu ya. Itu ada acaranya apa nama? acara apa ya, serempak. Oh, serempak. Serempak itu aktivasi sebuah benteng. Kemudian apa juga mau mengeksplor, mendrill namanya warisan budaya tak benda. Itu alat-alat musik. Jadi saya kemudian yang bikin sebagai konsultan kreatifnya gitu loh. Ide-idenya kemudian saya pasang-pasangkan dan ternyata itu kayak seneng banget gitu ya.
dan berhasil gitu loh, jadinya menarik. Si band yang saya pasangkan ke teman-teman musisi tradisi juga senang, teman-teman musisi tradisi juga senang gitu loh. Jadinya berapa kali lah saya bikin kayak gitu. Mengkonsep musik gitu loh, mengkonsep musik tradisi dan populer. Dan ternyata saya juga baru tahu, saya ternyata punya bakat di situ juga. Nah, itu gitu loh. pertanyaannya. Biasanya orang udah asik di musik, dia lupa ada kemampuan lain. Dan ini otodidak atau belajar dari nol? Kalau atau menurut gimana? saya ini dari jam terbang, dari pengalaman experience gitu loh. ya. Iya, dari Dan pengalaman. pergaulan ya. Iya, jadi nggak tahu gue punya bakat seperti itu, nggak tahu gitu loh. Tapi begitu udah terjun ke dalamnya, baru sadar, oh ternyata gue punya bakat. Dan memang gue tuh kalau melakukan sesuatu tuh, apalagi yang musik itu kan bidangnya ya, dan I really love it gitu, seneng, cinta banget gitu. Memberikan hati saya tuh 1000% lah. Jadi Dia tuh waktu aja charity gitaris untuk negeri ya, kan tuh kan gitaris. Iya, betul. Dia tuh ada juga sebagai penggagas loh, bukan pengisi acara. Sebagai penggagas ya? Oke. Dia Bujana. Rido, Dewa Bujana, sama Baron. berempat. Iya. Kan gitaris-gitaris, dia Betul. doang yang muncul sebagai penggagas. Gue Dan bilang sukses ya. sama Bujana, Bud, gue kan bukan gitaris. Lah, lu kan main gitar, lu kan bikin lagunya pakai gitar, lu tetap gitaris. Oh ya udah, oke. Jadi sampai sekarang masih aktif tuh perihal konsultan kreatifnya. Kalau gue sih bilang lebih suka menyebutnya tetap aktif, Tetap ya, bukan aktif, masih ya. aktif ya. Iya. Karena memang dia bergerak gitu, bergerilya itu kan tidak di satu lini aja. Dan kedua bidang ini akhirnya dijalani secara bersamaan atau gimana? Soalnya kita udah lama banget nih nggak ngelihat Opi itu ada di panggung, di depan panggung ya. Tapi sekarang dia di belakang panggung. Nah itu dia, karena udah lama nggak di depan panggung, karena juga berkurang banyak undangan nyanyi. Jadi biasanya saya yang bikin acara dan saya nyanyi. gue yang bikin acara, gue juga yang nyanyi, gue yang jadi produser, yang gitu-gitu loh. Terus gue yang konsepin, gue yang sama tuh nanti. Cuma nggak aja ditonton sendiri gitu kan. Anak-anak isi lah bikin festival namanya festival di desa, kolaborasi sama pemain keroncong perempuan, anak-anak muda gitu loh. Terus gue yang nyanyi juga gitu loh. Berarti sebenarnya tetap aktif ya? Ya, benar yang tadi dibilang. Makanya nggak ke atas tapi menyebarkan sayap, gitu loh. Sayapnya lebih luas, lebih besar lagi. Jadi nggak begini. Nah. Dan buat saya, enjoy banget. Wow. Aku seneng banget. Gue tuh seneng banget. Waktu zaman COVID, sama jadi konsultan juga. Tiba-tiba kedutaan besar Kolombia kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih Kolombia. Telepon, Mbak, saya dapat nomornya dari Kementerian Luar Negeri. Wow. Kementerian Pariwisata, tapi bagian yang luar negeri gitu loh. Katanya kami dari Kedutaan Indonesia di Kolombia suruh hubungin Mbak Opi. Kenapa nih? Kami mau bikin peserta ambil bagian dari festival zaman COVID kan. Terus kita mau ituin Padang. Jadi gue sama konser tiba-tiba mendadak jadi konsultan. Terus ngumpulin orang-orang musisi-musisi. Jadi itu malah berkah dong ya COVID itu ya buat lu ya. Dan kan bikin randai. Gue nggak tahu randai itu apa. Tapi kan browsing dan belajar dan ngumpulin gaye kalau di Minang, gue kan orang Padang ya. Di Minang tuh orang-orang tua kita disebutnya gaye tuh dikumpulin, main saluang, main apa-apa. Dan kayak rezekinya bukan cuma uang. Rezekinya adalah silaturahmi, dapat teman baru, dapat ilmu baru. Seneng ngelihat orang seneng. Rezeki tuh kayak gitu loh, dan panjang gitu loh. Alhamdulillah. Bagus tuh kalimat barusan, seneng melihat orang seneng. Seneng nggak terasa. Kalau kita kan sirik melihat orang seneng ya. Kebanyakan gitu saya ini. Terus yang jadi pertanyaan nih ya, mereka karena Mbak Opi berarti kerjasama dengan anak-anak generasi muda nih, Gen Z lah kita sebut. Enggak,
mereka orang-orang, pokoknya saya cukup concern di musik tradisi. Karena para pemain musik tradisi, musisi tradisi itu ya rata-rata udah pada tua, ya udah berumur. Kemudian mereka adalah sarjana musik. Sarjana musik. Hebat loh. Orang mau sekolah, mau kuliah, jurusan seni musik, seni tari, apalagi tradisi ya. Iya. Buat gue gila lo, nyali lo hebat banget. Karena susah. Iya. Lo mau jadi musisi, apalagi musisi tradisi, lo berarti lo hidup lo berani untuk hidup susah. Jadi I salut gitu loh. Industrinya nggak menentu ya. Dan nggak, you know lah gitu loh. Jadi saya respect sama orang-orang seperti itu gitu loh. Iya. Oke. Nah, Dia jadi juri sama gue lagi. di mana? Jadi juri. Pernah jadi juri? Apa Indonesian Choice Award? Indonesian Choice Award. 5 tahun. 5 tahun jadi juri. Dulu sama dia. Oke. Artinya itu kan pada saat dia mungkin menghilang dari dunia panggungnya, dia tetap bergerak gitu kan di dunia lain. Jadi penjuriannya. Iya. Dan itu lumayan mencetak bibit-bibit baru ya, talenta-talenta baru. Beda dengan award yang lain ya. Award yang lain. Kita beda, pokoknya beda. Karena kita nggak dibatasin ya. Yes, dan berani apa ya? Berani jadi tidak tergantung sama, biasanya kan tergantung sama sales atau penjualan gitu ya. Kalau ini enggak, memang kita artistiknya lebih kita tonjolkan lah ya. Dia yang lu pilih grupnya Anda tuh apa? Mata Jiwa. Tiba-tiba dia ngusulin Mata Jiwa tuh gini-gini. Hebat loh katanya gitu. Jadi dia menggiring opini juri-juri yang lain. Gitu. Hebat loh. Harusnya jurnalis lebih tahu ya. Afir lebih tahu. Kali ini gue lewat. Dia tiba-tiba Mata Jiwa loh katanya gitu kan. Siapa gue bilang gitu? Si Anda katanya tadi kita dengerin. Dan akhirnya kita mengakui bahwa Mata Jiwa itu sesuatu ya pada saat itu. Bukan karena ada dia di sebelah gua waktu itu. Tapi emang keren musiknya. Di luar main SID menang. SID menang. Di mana SID menang? Ya kan? Ya. Maksudnya musisi apa itu namanya? Bukan agresif. Pokoknya band segede Noah itu lewat kok. Independen lah. Independen, indie. Musisi indie untuk pertama kalinya bisa mengalahkan musisi populer gitu. Jurinya siapa aja sih jurinya? Jurinya barengan siapa aja sih? Opi, Adit Hidayat, Dani Pete, Dani Satrio, dari Hai waktu itu ya. Dani MR dari mana lah. Yuli. Yuli bukan, Yuli koordinator. Karis. Prista dari Hard Rock FM, terus Karis dari majalah Tempo. Sama dari Kompas. Frans Sartono. Makanya nih orang-orang yang ngeyel gitu. Tapi artistic side-nya itu mereka punya gitu loh, ya kan, punya POV artistik side-nya lah gitu. Jadi dia ketika orang mungkin tidak melihat Opi di atas panggung atau di layar kaca di TV ya, dia tetap bergerak gitu, antara lain dengan gue. Makanya gue saksi hidup bahwa dia tetap bergerak gitu kan. Ingat-ingat pesan mama. Ingat-ingat pesan mama. Ingat-ingat pesan mama. Apa momentum yang paling signifikan waktu itu ya? Saya dengar ini out of the box juga gitu karena lingkungan keluarga bukan sih? Lingkungan keluarga nggak sih? Oh enggak. Nggak kayak kebanyakan gitu. Justru urusan sama keluarga, gue tuh kadang-kadang suka mempertanyakan ya. Bakat itu apakah turunan DNA atau karena lingkungan? Karena di keluarga gue nggak ada yang musik. Gitu loh. Keluarga Minang punya 5 anak perempuan, Padusi Sadonyo ya. Padusi itu perempuan semuanya. Yang bapaknya tuh keras, maksudnya ya udah lu tuh sekolah yang benar, juara, sekolah sampai sarjana, menikah punya anak udah gitu kan. Tapi kan ini gue anak ketiga di tengah kayak berontak sendiri gitu loh.
Jadi kalau triggernya apa, ya nggak tahu ya, maksudnya dari kecil emang udah suka nyanyi. Oke. Dari kecil udah suka nyanyi, SD nyanyi, suaranya memang udah bagus, masukin Bina Vokalia. Setiap ada lomba-lomba pop singer antar sekolah gitu ya, pasti Opi yang dikirim Oke. mewakili sekolah. Waktu SD itu lawan nyanyi gue di festival pop singer se-Jakarta lah dulu kan ya. Ada Anggun. Oh, Anggun, ya kan? kelas berat ya? Langsung. Berat. Ada Nugi. Oh. Nugi juga sama gue tukang festival Anggun juga lah ya. Udahlah Anggun mah udah di mana-mana. Jadi kalau misalnya udah lomba gitu ya, terus datang ada Anggun, gue udah tahu gue pasti nggak juara. Udah kelihatan Anggun yang juara gitu loh. Berarti macan kompetisi dia ya? Iya, iya. Oh. Jadi maksudnya gini loh, bahwa kita lihat Anggun sekarang seperti apa, ya. Ya emang dari kelas 1 SD udah merintis sehingga bisa jadi seperti ini. Udah gitu ugal-ugalan ya di musik berarti ya? Jadi maksudnya, udah ditempa gitu. Udah ditempa banget ya? Begitu dia nyanyi, kita langsung jiper. Waduh, udah dia udah tahu gitu yang juara. Tapi maksudnya bahwa gue dulu pernah ada di posisi itu gitu loh. Ikut lomba sana sini, pernah menang, pernah kalah, kurang lebih seperti itu. Terus kelas 3 SMP, gue ikut lomba pop singer dulu, sponsor namanya Hoya. Hoya pada dengar nggak? Yang pabrik mainan atau Sanrio yang kayak gitu-gitulah di Blok M. Nah, gue kelas 3 SMP, umurnya baru 15 tahun terus, tapi masuk ke kelas remaja. Jadi kan ada anak-anak, ada remaja gitu loh. Umurnya tanggung gitu kan, masih 15. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi remaja awal lah gitu loh. Itu gue rumahnya di Depok. Lombanya di Blok M. Jauh dong. Jauh dan dulu pakai naik bis kan. Kita kan naik bus. Terus kok nggak pengumuman gitu loh. Jadi kakak gue dan adik gue pada pulang ke rumah. Tinggal gue lah sendiri menunggu pengumuman. Pengumumannya datang, gue juara 1 dan juara umum. Jadi dapat piala 2. Yang satu piala juara 1 segini, terus yang juara umum segini. Lo kebayang nggak? Gue pulang ke Depok Ke Depok. Lu gak kepikiran naik taksi gitu ya? Enggak lah. Gue bukan dari keluarga beranda gitu loh. Jadi pokoknya keluarga kita, bahkan gue nggak punya radio tape. Punyanya radio doang. Oke. Tape-nya tuh udah rusak. Jadi cuma dengerin musik itu, nggak pernah beli kaset, tapi dari radio. Dulu gue dengerin Amigos, Mas Benz Leo dong. Benz Leo gitu loh. Jadi memang gue sebetulnya kayak playlist gue sampai sekarang nggak banyak karena dulu gue nggak pokoknya pertama tidak punya budget buat beli kaset dan tidak punya record playernya gitu loh. Pas SMA baru bokap gue beli yang bekas, yang double tape, sehingga gue bisa misalnya pinjem Faris sama temen gue kan ngefans banget sama Faris. Pinjem Faris sama gue rekam. Nah, berarti tahu Faris itu dari radio. Dari radio. Radio dan kaset pertama yang didengar itu. Dia ngefans banget ya sama Faris. Gue ini ya penonton. apa yang kalau tanda tangan gue tuh ya belakangnya ada RM itu. Opi RM. Ini hanya di kamar musik tapi Anda Resta buka suara. Buka kartu. Opi RM. Nggak ada hubungan sama Anda Restanya ya tadi ya. Opi rumah makan. Jadi, nah terus dengar katanya dulu pas masuk industri itu awalnya dari jualan tiket katanya. Itu ya, benar. Vino itu. Iya. Dulu tuh itu kan, gimana? Dulu kan ada lo mau kerja nggak gitu loh. Nggak, awalnya sebagai volunteer kah? Volunteer ya. Oh, volunteer. Di mana itu? Sepultura apa kalau nggak salah? Konser Sepultura. Wow. Sepultura apa kalau nggak salah?
Europe. Europe pernah manggung di Jakarta kan? Pernah. Di Ancol ya? Pernah. Iya. Kalau Ancol. Sepultura di Ancol. Ancol Sepultura juga. di Lebak Bulus. Lebak Bulus. kayaknya Europe deh. Europe. Ancol. Oke. Gue tiketing Iya. gitu kan. Terus Itu zaman tahun berapa itu? kayaknya gue lulus SMA deh. Lulus SMA ya, berarti jadi 90-an. kayak 90 freelance kali ya. pokoknya nyari-nyari uang lah gitu. Oh, ya. nyari-nyari uang ya. Terus nggak tahu, pokoknya abis itu gue dihubungin sama Tino Sarunggalo. Dino Sarunggalo, Iya. wartawan senior di atas orang gua. film tapi dia kan orang film. Wartawan tapi konsennya di film. Iya. Hmm. Udah deh kalau orang film ditanya Tino mereka pasti ampun amat banget ya emang dia. Bukan, Sama, bukan dibilang- cuma di atas tuh, di atas gua gitu kan. Lalu Jadi ya udah Tino minta nomor telepon gue. Dulu kan nggak punya handphone Iya, kan, kita pakai telepon rumah. telepon rumah. Terus audisi, jadilah gue hostnya bukan di Rocket itu ada satu segmen lagi. Mhm. Rocket itu kan acara musik ya, Iya. di RCTI dulu ya. Mhm. Pembawa acara itu Gladys Suwandi sama Jeffrey Woworuntu. Tapi ada satu segmen lagi dalam Rocket, itu kalau nggak salah 10 menit gitu ya. Namanya Super Metal. Super Metal. Gue Satu Super segmen. Metal. Iya, Super Metal. Satu segmen. Gue lah yang bawain, gue pakai celana macan, robek-robek, jaket. Nah di situ tuh kulit. gua baru-baru ini siapa? Ovi gitu. Arista itu. Di situ pakai nama Opi. Ovi Arista, Mas Arista. Ovi Arista. Mhm. Maksud gue, hidup gue sama rezeki gue tuh emang random banget. Maksudnya ada aja gitu loh rezekinya gitu kan, awal mulanya gitu loh. Tapi apakah jurnalis itu tahu bahwa Opi Arista ini juga salah satu penyanyi yang prestasi Kalau di nggak nyanyinya salah- banyak nih. Kalau nggak salah, dulu udah keluarin single yang Satu Macam Yang- Saja. Yang Ovi Arista. yang sebelum sama Lady Avisa kan. Yes. Kalau nggak salah oke. udah deh dulu. Jadi dia bikin single, Oke. kemudian bikin duet sama Lady Avisa. Trio sama Mayang Sari sama Lady Avisa. Oh, Trio. langsung trio ya. Heeh. Berarti pertama kali orang kenal itu bukan Ovi dari Arista. Ovi Opi Arista. Arista, tapi dalam proyek Single. single. Rock. Lady Rock. Bu. Lady Rocker. Lady Rocker. Bukan roti kering ya. Lady Rocker. Iya. Tapi emang dandanannya rocker. Iya maksudnya gitu. Kalau dulu kan kita zaman Lu belum gini kan, belum pakai celana pendek, belum pakai. Pokoknya dulu nggak jelas. Ya kan maksudnya gini loh. Kalau dulu kan yang lagi ngetop Nicky Astria sama Anggun. Ya. Itu kayak gue apa ya? Ya rocker patokannya mereka lah. Ya, Iya. patokan gue gitu Mm-mm. loh. Jadi kalau gue dulu pernah bikin apa namanya? Kalau dulu tuh kita mau jadi penyanyi, kita tuh bikin rekaman, Mhm. bikin sampel Iya. di kaset, terus nanti kita sodor-sodorin ke produser, Aha. ya kan? Nah, mereka bilang, wih, ini kok suaranya antara Anggun sama Nicky. Coba lo, Oh iya? udah ada Nicky, ada ada di Anggun. tengah. Ada di antaranya. Jadi gue bisa both, dua-duanya bisa gue ambil karakternya, gila nggak lo? Oh ya? Iya, gila nih gitu loh. Maksudnya ya pokoknya dulu seperti itu kalau kita mau jadi penyanyi. Kalau Nicky mungkin dulu udah ditemuin lah ya, ada yang nemuin gitu kan. Kalau gue kan mencari, benar nggak? Anggun kan juga udah ditemuin, Anggun kan sama bapaknya. Anggun Kalau gua tuh bapaknya mencari. Nicky Astria sama Dedi Sabri. Denny Sabri. Ditemukan kan? Kalau lu kan itu yang rekaman sendiri yang waktu itu dicerita Ya naik itu, bis. ya itu dia. Jadi pada saat gimana Fi? Lu bisa kasih gambaran pada saat Jadi lu memasuki dunia rekaman, situasinya bagaimana pada saat itu? oke, balik ke SMA ya. Terus waktu di SMA, lu kan mulai meniti karir tuh ke arah dunianya Profesional. profesional. Pokoknya Seperti apa? itu dia dari SD SMP tuh gue emang udah seneng menyanyi kan. Itu ada lagunya tuh. Sebelum ku bertemu kamu, ku memang sudah suka bernyanyi. Sebelum ku kenal dengan dirimu, aku memang sudah mandiri. Ini gue ngomong sama suami. Kalau pencipta lagu apain bisa jadi? Iya, benar. Momentum apapun jadi. Jadi memang dari SD, SMP, SMA nyanyi. Nah, zaman SMA,
Gue kelas 1 SMA aja udah diangkat jadi ketua kesenian. Dulu kan ada OSIS ya. Iya. OSIS, drama lah, band apa, gue ketuanya kelas 1 SMA. Jadi gue membawahi teater, vokal grup, paduan suara, band gitu loh. Sama SMA lu siapa aja yang sekarang jadi musisi? Nah, dulu gue satu angkatan sama Indra Kadarsi. Oh, Indra Ya. Kadarsi, Indra Ki. Indra Kidu. Nah, makanya gue sama Indra sempat ngeband bareng. Jadi kita Sebelum lu ke Potlot. di SMA Itu band sekolah? band sekolah namanya Bohemia. Wih, ngeri. Ya, Bohemian. Queen dong berarti. Drummernya Ronald Kristianto. Ronald Gigi. Ini. Ya kan? Formasinya ngeri amat. Karena Iya kan, Ronald Gigi. Gitarisnya Marshall Yayal, kan nggak Yayal? Marshall Yayal. Marshall ini. Karena Seperti ya. ingin dimengerti apa itu band? Ada band? Ada band. Marshall. Yayal. Wow. Jadi nih sama Indra Bohemian tuh namanya tuh ya. terus kita ikutan festival band Jarum. Dulu kan Jarum kan bikin festival band antar SMA gitu kan di Bandung. Ya kan? Disitulah gue kenal sama Topati, kenal sama Indro, pokoknya yang jagoan-jagoan musik lah. Dan gue ngeband sama Indra di SMA itu bawainnya jazz fusion. Oh, karena Indra emang jazz. Dia rock. Buat kita rock, enggak lah. Ini. CFG gitu. Sama distorsi dikit ya. Gitu, udah nih kan. Masto, adiknya Bim Bim masuk kelas 1 SMA. Jadi Masto itu kidnap Katrina, adik kelas gue. Pindahan dari mana dia? Enggak, dia kan kelas 1 SMA. Jadi dari SMP mana gitu, masuk ke SMA gue. Karena gue ketua kesenian, jadi dia kalau mau ngeband harus, ya maksudnya gue belum ini. SMA mana? 26 ya? Jadi akhirnya kita bikin acara, Masto ikut vokal grup, terus kita bikin band. Gue punya sistem yang orang lain nggak ada yang pernah bikin. Lo tau nggak? Gue pernah bikin vokal grup SMA gue. Pertama kali dari SMA seluruh Jakarta, gue pakai -1. Coba mana ada SMA pakai -1? Gue ke musika, gue dapetin -1-nya Krisya, hip hura-hura. Pokoknya ya gue gitu loh. Ada sekedekatan kah atau pernah naro? Kalau mereka juga ternyata senang karena lagunya kan dibawain sama aja promosi kan. Iya betul. Lagunya apa? Odara, yang lagunya apa? Pokoknya lagu-lagu Lenggang Puspika. Sekolah nggak ada, sekolah gue doang. Gitu. Berarti notasinya asli, pokoknya lagunya asli ya? Pokoknya pakai musiknya. Aransemen asli. Vokal dia. Vokal. Final lah apalah. Nah terus. Tapi lu ngetun nada dasarnya bisa dulu. Ya sama. Kan itu kan ada Krisya, ada Ahmad Albar kan. Beda-beda. Ya udah kan kalau ke vokal grup kan ada cowok ada cewek. Nanti suara duanya misalnya suara tinggi apa. So anyway, udah tuh kayak gitu. Jadi gue setelah gue pikir-pikir anjrot dulu gue kreatif juga. Jadi Mbak Dewi kok Mbak Dewi? Mbak Dewi Musika. Jadi gue SMA gue sama dia gitu loh. Terus kalau Maso urusannya ngeband kan ya. Bawain lagunya Niki. Maso tuh kan dulu mainnya rock. Iya. Bawain lagunya Niki kan. Yang mana nih? Apa hari ini hari ini apa? Kota Tua, Cinta di Kota Tua. Iya, gitu kan. Latihan nih sama Masko. Kata Masko gini, latihan di rumah gue aja latihan band. Rumah lo di mana? Duren 3. Oke. Gue ke Potlot, ke Duren 3, ke rumahnya Masko. Jalan Potlot nomor 14. Ya kan? Masko punya studio. Latihan lah gue. Band SMA latihan di situ. Yang nonton di kamar apa yang namanya? Pokoknya ada jendela. Jendela kaca ya? Jendela kaca. Bim nonton. Ya kan? Gue nggak tahu Bim itu siapa. Terus besoknya Maso bilang gini ke gue, "Ops, kakak gue
lo suaranya bisa dijual. Dia bilang gitu. Hah? Maksudnya apa? Ya, dia suka sama suara lo. Nah, besoknya lagi latihan lagi, dikenalin. Misalkan gue Bim Bim, gitu kan. Oh ya udah belum nih, belum ada apa, belum ada bla 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 bla, bla. Terus akhirnya Bim Bim ngelamar gue untuk jadi vokalis, dia bikin band. Namanya Lemon Ice. Lemon Ice. Iya. Slang lagi vakum karena beberapa pemainnya kayak bukannya resign, apa istirahat lah gitu. Jadi Bim Bim kayak hiatus. Nah, tapi Empai masih ada. Jadi akhirnya Bim Bim, Empai, Tole dulu basisnya sama ada namanya Sony. Kita bikin band namanya Lemon Ice. Band tadi kan dibilang ops katanya kakak gue, suara lo bisa dijadiin uang, gitu kan. Akhirnya ya udah kita nyari uang, main di kafe-kafe. Sama Lemon Ice. We can build this thing together, loving like forever, nothing's gonna stop us now. Ini dong. We build this city ya? Enggak. Sama Heart. Gue dulu segitu suaranya. Beneran jadi duit ya? Beneran jadi duit itu? Emang gue rocker pemirsa. Tadi kan udah gue kasih tau dong. Gue nggak punya tape, nggak punya kaset. Terus gimana lu nggak? Sama Bim di sama tuh direkam-rekamin gitu. Ya pokoknya sama Rustam lah, pokoknya manajernya Rustam gitu. Direkam-rekamin ini lo hafalin ya. Jelasin dulu Rustam siapa gitu. Rustam itu temennya Opi, temennya Bim Bim dan segala macam yang manajer kita dulu. Yang akhirnya menjadi manajer, tapi dia yang nulis lirik, bikin lirik Andiliani, lagu-lagu slang, Andiliani, lagu-lagu Empai lah dulu. Banyak, pokoknya udah deh. Rustam tuh luar biasa deh. Salah satu. Dulu dia jadi manajernya si Lemon Ice, gitu kan. Nah, terus gue kan harus nulis lirik dong. Kalau sekarang tuh tidak browsing gitu ya kan. Jadi gue akhirnya kan SMA gue tuh punya tape yang double tape yang gue rekam itu kan. Terus jadi play rewind ambil gue. Jadi gini, kayak lagunya Whitney Houston Dance with Somebody gitu kan. Jadi gue dengerin dia ngomong apa, gue tulis kayak close track on the. Nah, di situ so anyway akhirnya kita waktu itu bikin lah Lemon Ice itu. Mau latihan nih, gue kan masih SMA kan. Dulu SMA putih abu-abu nggak sih? Udah putih abu-abu ya? Udah. Oke, latihan ya Ops buat tahun baru gitu loh. Tahun baru dulu di Kemang, di apa sih namanya, di kafe juga. Oke. Dulu kan udah punya handphone kan, ditelepon aja ke rumah, oh besok latihan kita jemput ya dari sekolah gitu. Oke. Dateng nih Bim Bim, Empai, Rustam bertiga. Naik jeep, bak terbuka, bukan CJ7 ya, CJ6 saudara. Yang belum terkenal ya. Keren banget ya, CJ6. Nih ya, Bim Bim sama Empai rambutnya tuh yang masih glam yang gitu kan, terus pakai ikat ini, pakai baju ngatung gitu, sleeveless lah istilah. Terus pakai celana itu yang kain batik warna-warni yang macan lah, apalah, pokoknya rocker banget. Datang ke SMA gue. Yang turun Rustam kan manajer si Lemon Ice. Makanya ini akhirnya dicerita sama gue. Dia bilang, dia nemuin kepala sekolah gue, Pak, pamannya Opi sakit. Buat dapet izin cabut duluan. Rustam kurang ajar. Yang gilanya apa? Gue belum kenal Rustam. Ingat-ingat bersama